Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusrin Ramadhani, NIM 24 OSP 019. Di sini saya akan memaparkan hasil UAS mesin listrik. Di bagian A itu pertama di bidang pekerjaan mana mesin listrik khususnya pembangkit diaplikasikan. Mesin listrik pembangkit diaplikasikan pada pembangkit listrik PLTU, PLTA, PLTG, PLTS, PLTB. Terus industri manufaktur, rumah sakit, pertambangan, perkapalan, bandara dan transportasi, serta genset cadangan gadung. Terus yang kedua, apa itu mesin listrik? Jadi mesin listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau sebaliknya melalui prinsip elektromagnetik. Terus yang ketiga, apa itu generator listrik? Jadi generator listrik itu adalah mesin listrik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik berdasarkan hukum induksi elektromagnetik Faraday. Terus klasifikasi pembagian jenis generator listrik. Generator diklasifikasikan menjadi generator DC, generator AC alternator, generator sinkron, generator induksi atau sinkron. Terus perbedaan generator sinkron dan sinkron. Kalau sinkron itu kecepatan motor sama dengan medan, terus perlu sistem eksitasi, terus dia tegangannya stabil. Terus kalau sinkron itu kecepatan rotor tidak sama dengan medan atau berbanding kebaliknya tadi dengan sinkron, tidak perlu eksitasi, tegangan bergantung beban. Terus generator yang umum melayani masyarakat itu generator AC sinkron atau alternator karena menghasilkan tegangan stabil dan efisien. Terus prinsip kerja generator AC itu bekerja berdasarkan perubahan flux magnet pada kumparan yang berputar sehingga menghasilkan tegangan bolak-balik. Terus prinsip kerja generator AC DC. Generator DC menghasilkan tegangan searah menggunakan komutator untuk mengarah tegangan AC induksi. Terus komponen utama generator AC itu ada rotor, stator, slip ring, brush atau sikat-sikat, dan sistem pendingin. Terus ada komponen utama generator DC, armatur, komutator, brush, kumparan medan, inti besi. Terus istilah-istilah dari eksitasi, field, armatur, brush, penguatan sendiri, penguatan terpisah itu. Kalau eksitasi itu pemberian arus ke medan magnet. Terus kalau field itu kumparan medan, armatur bagian tempat tegangan induksi. Terus brush itu penghubung arus. Kalau penguatan sendiri itu eksitasi dari output sendiri. Kalau penguatan terpisah itu eksitasi dari sumber luar. Perbedaan generator kutub dalam dan kutub luar. Kalau kutub dalam itu medannya di rotor, terus umumnya di AC. Kalau kutub luar itu medannya di stator, medan di stator, umumnya di DC. Baik, di sini saya melanjutkan di bagian B, analisis output generator. Sini ada soalnya diketahui output generator T sama dengan ABC kali sin T volt atau EA sama dengan ABC kali sin A volt. Dan frekuensi BC itu NIM saya 19 Hz. BC ya NIM saya 3 digit terakhir. Gambar grafiknya cukup satu gelombang. Begini gambar grafiknya. Tuh, itu T sama dengan 1/19, 1/19 sama dengan 0,0526. Ini mencari waktunya di bawah. Tegangan maksimumnya Vmax sama dengan 19 volt. Tegangan pada A sama dengan 390 derajat. 390 derajat itu ditambah dari 30 derajat. Kan satu putaran full itu 360. Jadi ditambah lagi 30 derajat sekitar 9,5 volt.
tegangan pada T sama dengan 0,216 second. Jadi V sama dengan 19 sin dikali 38 pi dikali 0,216 sama dengan 0,95 volt. Tegangan pada A sama dengan 19 derajat. V sama dengan 19 sin 19 derajat sama dengan 6,19 volt. F tegangan pada T sama dengan 19 S sin N2 pi sama dengan 0 volt. Terus G tegangan rata-rata 0 volt. Terus tegangan efektifnya V efektif sama dengan 19 per akar 2 sama dengan 13,44 volt. Terus yang kedua tegangan sesaat jika voltmeter membaca. Jadi Vmax nya itu sama dengan 19 akar 2 sama dengan 24,87 volt. Terus yang C beban generator dan sistem 3 fasa. Pertama ada berapa jenis beban generator dan penyebabnya. Terdapat 3 jenis beban generator, yaitu beban resistif, beban induktif, beban kapasitif. Jadi contoh beban resistif itu seperti lampu pijar, pemanas listrik, penyebab elemen hambatan murni. Terus kedua beban induktif, contohnya motor, trafo, kipas. Penyebab adanya kumparan atau induktor. Yang ketiga beban kapasitif, contoh beban kapasitor, penyebab adanya elemen kapasitor. Terus yang kedua efek beban resistor murni. Efek beban resistor murni itu jadi arus dan tegangannya itu sefasa, tidak ada selisih sudut, jadi pas dia naik bersamaan antara arus dan tegangan. Terus yang ketiga lagging, arus tertinggal dari tegangan akibat beban induktif. Jadi di sini itu lagging itu tegangannya dulu naik, setelah itu arusnya baru naik. Itu diakibatkan karena beban induktif. Terus leading, arus mendahului tegangan akibat beban kapasitif. Jadi di sini berbanding terbalik dari lagging. Kalau leading itu arus dulu baru tegangan yang naik. Itu akibatnya karena beban kapasitif. Terus prinsip generator 3 fasa. Jadi prinsipnya itu 3 kumparan terpisah 120 derajat menghasilkan 3 fasa seimbang. Terus 6 mengubah sistem lagging menjadi sefasa. Cara mengubahnya itu dengan menambahkan kapasitor. Terus 7 tegangan 3 fasa pada A sama dengan 90 derajat. Jadi per fasa itu jadi tegangan R 19 sin kali 90 derajat sama dengan 19 volt. Terus tegangan S 19 sin dikali minus 30 derajat sama dengan minus 9,5 volt. Terus tegangan T atau fasa T 19 sin dikali minus 150 derajat sama dengan minus 9,5 volt. Terus di bagian D bagian dan perawatan genset. Bagian utama genset itu ada mesin penggerak, alternator, AVR atau automatic voltage regulator, terus panel kontrol, sistem pendingin, sistem bahan bakar, dan sistem pelumasan. Pemeliharaannya, cek oli secara berkala, bersihkan filter udara, periksa aki, uji beban rutin, cek tegangan dan frekuensi. Terus syarat dan cara kerja paralel generator. Syarat paralel generator itu pertama tegangannya sama, frekuensinya sama, urutan fasa sama, sudut fasanya sama. Terus cara kerjanya itu generator disinkronkan, setelah sinkron dihubungkan ke busbar, lalu beban dibagi antar generator. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan uas saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.